Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fahadithuna hadhihi al-lailah min kitab Riyadhis Shalihin li imamina al-jalil al-imam an-Nawawi Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa innahu qala fi muqaddimatihi wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai'in minhu an yad'uwa li wa liwalidayya wa masyayikhi wa sa'iri ahbabina wal muslimina ajma'in. Fahayya bina nahnul muntafi'una bihadzal kitabi nas'alullaha jalla wa ala an yaghfira lana wa li imamina al-jalil al-imam an-Nawawi rahimahullah wa li walidayhi wa li walidina wa masyayikhihi wa masyayikhina wa sa'iri ahbabina al-muslimin wal muslimat ajma'in rahimahumullahu jami'an. Mari kita memasuki pembahasan hadis ke 13. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma qal sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, intalaqa ma'nahu dhahaba salasatu nafarin. Intalaqa ay dhahaba, pergi, salasatu nafarin, 3 orang, mimman kana qablakum, dari generasi sebelum kalian, hatta awahumul mabitu, sampai terpaksa menginap, ila gharin, di sebuah gua, fadakhaluhu, lalu mereka memasuki gua tersebut, fanhadarat, lalu jatuhlah, inhadarat, jatuh, inhadarat, saqatat, suqutan sari'an, jatuh begitu cepat dari tempat yang atas, duk 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 duk, blok. Apa yang jatuh? Sakhratun, batu, minal jabali, batu besar, bongkahan batu besar dari gunung jatuh menutupi gua tersebut. Fasaddat alaihimul ghara, saddat ay ghallaqat, menutupi, al-ghar, mulut gua. Faqalu, lalu mereka berbicara, bermusyawarah antar mereka, innahu la yunjikum minas sakhrati illa an tad'ullaha ta'ala
bisalihi a'malikum. Innahu sesungguhnya la yunjikum, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. La yunjikum ay la yusallimukum, la yukhallisukum. Anja yunji, khallasa yukhallisu, sallama yusallimu. La yunjikum ay la yusallimukum, la yukhallisukum minas sakhrati, dari bongkahan batu ini, illa kecuali an tad'ullaha, kalian mohon kepada Allah, bisalihi a'malikum, bi dengan perantaraan salihi a'malikum, amal-amal kalian yang saleh. Kita akan fokus pada kalimat ini, innahu la yunjikum min hadhihi minas sakhrati illa an tad'ullaha ta'ala bisalihi a'malikum. Kalau ada yang punya stabilo, di stabilo kalimat itu. Innahu la yunjikum minas sakhrati illa an tad'ullaha ta'ala bisalihi a'malikum. Kita lanjutkan bacaannya dulu. Qala rajulun minhum, salah satu di antara mereka mengatakan, Allahumma, ya Allah, kana li abawani, dulu, kana, dulu, li, aku punya, abawani, dua orang tua, syaikhani kabirani, yang sudah tua renta, orang tua yang sudah lanjut usia. Wa kuntu, dan aku dulu, la aghbuqu qablahuma. Perhatikan, ada kuntu, ada kuntu fi'il madhi, aghbuqu fi'il mudhari'. Fi'il madhi setelahnya fi'il mudhari'. Ini menunjukkan kebiasaan dulu. Aku dulu punya kebiasaan. Wa kuntu, dan aku dulu, la aghbuqu, tidak minum. Minum apa? Minum susu. Jadi punya kebiasaan minum susu di malam hari sebelum tidur. Aku dulu tidak minum susu qablahuma, sebelum mereka berdua. Dan tidak pula meminumkan susu ahlan, kepada istri, wala malan, tidak pula kepada budak-budak. Mal di sini maksudnya harta. Harta yang dimaksud adalah budak yang kumiliki. Fana abi talabus syajari yauman. Na'abi artinya ba'uda bi, na'a yan'a, ba'uda yab'udu. Aku menjadi jauh dari rumah disebabkan oleh talabus syajari, kegiatan mencari kayu bakar. Aku harus cari kayu bakar ke hutan, sehingga aku jauh dari rumah. Yauman, suatu hari. Falam aruh alaihima, aruh, falam aruh alaihima, aku tidak istirahat, aku tidak tidur, hatta nama, sebelum mereka berdua bisa tidur nyenyak. Perhatikan, selalu mengedepankan kedua orang tuanya daripada dirinya. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, fahalabtu lahuma, lalu aku perah susu, ghabuqahuma, minum. Ghabuq itu
ala wazni fa'ul. Itu artinya makanan atau minuman. Kalau ada kata ala wazni fa'ul, ya, itu kadang bermakna makanan atau minuman. Seperti kata apa? Sahur, fatur. Fatur adalah makanan pembuka, sarapan pagi. Sahur, makanan di waktu sahar, waktu gelap-gelap di malam hari sebelum subuh. Sahur. Kalau waktu santap sahur namanya waktu sahar. Waktunya namanya sahar. Makanan dan minumannya yang disantap namanya sahur. Perilaku menyantap sarapan pagi namanya futur. Makanannya yang disantap namanya fatur, ala wazni fa'ul. Ini ghabuq. Menyantap atau meminum susu di malam hari sebelum tidurnya namanya ghubuq. Fi'ilnya yaghbuqu, ghabaqa yaghbuqu ala wazni fa'ala yaf'ulu. Artinya meminum susu di malam hari sebelum tidur. Jelas? Sekarang kita ketemu dengan kata ghabuq. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Lalu aku perah susu sebagai minuman untuk mereka berdua, kedua ayah dan ibuku yang sudah tua renta. Fawajadtuhuma naimaini. Ternyata aku mendapati beliau berdua sudah tertidur. Tadi ceritanya beliau habis keluar jauh dari rumah nyari kayu bakar, akhirnya kemalaman nyampe rumah. Rupanya tuh si emak sama bapak udah keburu ketiduran karena si anak tadi yang bercerita, si aku ini terlambat nyampe rumah, udah kemalaman. Diperah susunya berarti emak dan bapak belum minum. Apa yang dilakukannya? Fakarihtu an uqidhahuma. Karihtu, aku tidak suka. An uqidhahuma, membangunkan keduanya. Au aiqadha yuqidhu. Aiqadha yuqidhu, membangunkan. Kalau bangun istaiqadha yastaiqidhu, membangunkan. Aiqadha yuqidhu. Fakarihtu, aku tidak suka. An uqidhahuma, untuk membangunkan keduanya. Wa an aghbuqa qablahuma, dan minum susu sebelum keduanya minum susu. Ahlan au malan, begitu pula kepada istri, anak-anakku dan budak-budakku, aku tidak berikan kepada mereka duluan sebelum mereka berdua minum. Falabistu, maka aku berdiam. Aku berdiam, diam aja di situ. Wal qadahu ma'i, dan ceret atau teko. Al qadah artinya apa? Wadahnya ini, tekonya ma'i, masih bersamaku. Aku terus pegangin aja, aku tungguin aja. Kapan bangun nanti aku kasih minum. Lanjut. Wal qadahu ala yadi, dan ceretnya atau apa tadi, tekonya bersamaku, di tanganku. Antaziru, menunggu, aku menunggu istiqadhahuma, bangunnya beliau berdua, menunggu beliau berdua bangun. Istaiqadha yastaiqidhu istiqadhan, istiqadhahuma. Hatta, sampai baraqal fajru. Baraqa yabruqu, artinya tala'a yatlu'u al fajru, tala'al fajru. Hatta baraqa yabruqu buruqan, tala'a yatlu'u tulu'an,
sampai terbit fajar. Wasibiyatu, as-sibiyah jamak dari kata sobi. As-sobiyu, as-sobiyani, sibyanun, wasibiyatun. Sibyan, wasibiyah jamak dari kata sobi. Yatadaghawna, yatadaghawna artinya pada menjerit, pada menjerit, merengek, merengek. Pak, minum dong Pak, susunya Pak. Pak, saya haus nih Pak, gitu. Seperti anak-anak yang memegangi kaki dan tangan serta bajunya bapaknya minta jajan itu. Pak jajan Pak, itu yatadaghawna. Tadagha yatadagha hum yatadaghawna. Ini menunjukkan bahwa bapak ini anaknya banyak. Kayak Buya, anaknya 9. Yatadaghawna inda qadamayya, di kakiku. Qadamayya, qadamun, qadamani, qadamayya. Fastaiqadha, lalu kedua ayah ibuku tuh bangun tidur. Istaiqadha, fasyariba, lalu minum. Ghabuqahuma, susu malamnya. Susu malamnya baru diminum, lega sudah. Nah, ini sebuah amal saleh yang beliau pandang ini amal saleh karena Allah. Lalu apa kata beliau? Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu, kalau dulu aku lakukan itu, kuntu fa'altu. Perhatikan, kalau tadi kuntu aghbuqu, fi'il madhi lanjut fi'il mudhari', menunjukkan kebiasaan lama. Dulu aku punya kebiasaan. Sekarang ini kuntu fa'altu, kalau dulu aku melakukan itu, fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, karena mengharap wajahmu, ikhlas karenamu. Kalau amalku itu dulu ikhlas karenamu ya Allah, fafarrij anna, farrij anna, maka berikan kami solusi, keluarkan kami dari kesulitan. Farraja yufarriju an, farrij anna artinya hulla mushkilatana, berikan solusi atas kesulitan kami. Ma nahnu fihi, yang terjadi pada kami. Ma nahnu fihi, apa yang terjadi pada kami. Min hadhihi sakhrati, min maknanya bisababi. Min di sini maknanya adalah bisababi, bisababi hadhihi sakhrah. Ya Allah, keluarkan kami dari kesulitan yang disebabkan oleh bongkahan batu ini. Kami tidak bisa keluar dari gua ini ya Allah. Fanfarajat syai'an, maka terbukalah sedikit. Syai'an di sini maksudnya qalilan, syai'an qalilan. Fanfarajat syai'an, maka terbukalah sedikit. Krek. Ya. La yastati'una al-khuruja minhu, karena yang terbuka baru sedikit, ya belum bisa keluar. La yastati'un, belum bisa al-khuruja, keluar, minhu, dari gua tersebut. Ini baru satu orang. Orang kedua, tadi 3 orang kan? Orang kedua apa bilang? Qalal akharu. Orang yang kedua bilang begini, Allahumma, ya Allah, innahu, sesungguhnya, kanat li ibnatu ammin, dulu aku punya saudari sepupu. Saudari sepupu. Apa saudari sepupu itu? Anak mamang atau anak bibi. Ayah atau ibumu punya saudara, itu pamanmu atau bibimu, ya. Kalau laki paman, kalau perempuan bibimu.
Apakah dari jalur bapakmu atau jalur ibumu? Saudara ayah ibumu, paman atau bibi. Punya anak, itu namanya sepupu. Seperti Hana dengan Kak Iin, itu sepupu. Ya. Seperti Haikal dengan Demang, itu sepupu. Uminya Demang, adik Buya. Abinya Kak Iin, adik Buya yang jagal sapi kemarin. Maka Kak Iin itu sepupunya Hana, sepupunya Haikal. Demang Saadah sepupunya Haikal, sepupunya Hana Wafa. Jelas sepupu? Baik, singkat ceritanya, kata orang ini, Allahumma, ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin. Aku dulu punya saudari sepupu. Aku laki-laki, dia perempuan. Jelas ceritanya? Lanjut. Kanat ahabban nasi ilayya. Dia itu orang yang paling aneh cintai. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijalun nisaa. Aku mencintainya layaknya cinta seorang lelaki kepada wanita. Cinta apa itu? Ya cinta syahwat. Ya. Cinta stroberi. Ya, lanjut. Udah jelas ceritanya? Fa'aradtuha ala nafsiha. Maka saya pengen banget menikah dengan dia. Famtana'at minni, tapi dia nggak mau. PHP kan? Famtana'at minni, dia nggak mau. Hatta alammat biha sanatun minas sinina. Alammat biha, asobatha, sampai suatu saat dia terkena sanatun minas sinina, paceklik, krisis ekonomi. Saudari sepupuku itu jatuh miskin, kere. Paham? Aku orang kaya, misalnya gitu. Lanjut. Faja'atni, lalu saudari sepupuku itu datang padaku. Ja'atni fa'a'taituha, lalu aku beri dia 20 wa mi'ata dinarin, 120 dinar. Tahu enggak dinar itu apa? Dinar itu kepingan uang emas. Kepingan uang emas. Kalau dinar Kuwait sekarang, mata uang yang disebut dinar sekarang ada di Kuwait, satu dinarnya itu sama dengan 4 dolar. Satu dolarnya 14.000 atau 15.000 sekarang. Kalau 15.000 kali 4 sama dengan 60.000. 60.000 rupiah. Kalau kali 120, guys, pokoknya pakai lah. Oke, kataku dulu, aku berikan kamu bantuan ekonomi, duit nih, ya, duit 120 dinar, kepingan emas, berarti ada cuk dinar. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat dia mau sama saya. Ya, fafa'alat, maka dia terpaksa bersedia. Iya deh. Jawabannya apa? Iya deh. Ada dehnya. Terpaksa banget. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai pada saatnya aku hampir saja melakukannya. Wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika aku sudah siap menggaulinya, qalat ittaqillah. Tiba-tiba dia mengatakan,
bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqih, jangan kau rusak cincin kecuali dengan haknya. Fansaraftu anha, lalu aku pun jadi langsung pergi dari dia. Insaraftu artinya dhahabtu anha, aku tinggalkan dia. Wahia ahabbun nasi ilayya, padahal dia itu orang yang paling aku cintrongin. Wa taraktu dhahab alladhi a'taituha, dan aku biarkan saja 120 dinar emas itu, biarin dah dia ambil tanpa syarat. Selanjutnya, Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, kalau aku lakukan itu, in kuntu, in kalau, kuntu dulu, aku, fa'altu lakukan, dzalika itu, kalau yang aku lakukan dulu itu, ibtigha wajhik, karenamu, karena mengharap wajahmu ya Allah. Kalau memang itu ikhlas karenamu ya Allah, fafruj anna ma nahnu fih, maka berikanlah solusi atas masalah yang menimpaku ini. Fanfarajatis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha, maka tergeserlah batu itu sedikit lagi. Tadi sudah sedikit, sekarang tambah 2 dikit. Sedikit ditambah sedikit jadi 2 dikit. 2 dikit jadi agak banyakan, tapi masih belum bisa keluar. Berarti krek gitu. Krek, geser lagi. Orangnya mungkin gede, belum bisa keluar. Baik. Bagaimana dengan orang ketiga? Wa qala tsalitsu, dan orang ketiga mengatakan, Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, istajartu, mengangkat karyawan. Istajartu artinya mengangkat karyawan, mempekerjakan pekerja. Istajartu, seperti yayasan ini mempekerjakan sekitar 50 orang pekerja. Ada yang jadi guru, ada yang jadi tenaga administrasi, ada yang jadi pelayan kafe, ada yang jadi tukang, ada yang jadi tukang las, ya, ada yang jadi security. Mempekerjakan orang. Istajara yastajiru. Ana astajiruka, saya mempekerjakan kamu. Jelas? Inni istajartu ujara'a. Ujara artinya jamak dari kata ajir. Ajirun artinya karyawan, upah, orang yang diupah. Seperti tukang kerja harian diupah, tukang roti kerja harian diupah, itu namanya ajirun, karyawan. Ajir jamaknya ujara. Wa inni istajartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum, dan aku berikan gajinya, aku berikan imbalannya. A'taituhum ajra, ajr artinya upah, gaji. Ghaira rajulin wahidin, ghaira kecuali, ghaira sama dengan illa, siwa, duna. Ghaira illa siwa duna, itu sama maknanya. Ghaira illa siwa duna, kecuali rajulin wahidin, satu orang karyawan belum digaji. Kenapa? Tarakalladzi lahu, karena dia pergi meninggalkan gajinya. Main pergi aja gitu, gajinya belum dikasihkan, tapi dia main pergi aja. Wa dhahaba, dan pergi. Fasammartu ajrahu, lalu aku investasikan,
Sammara yusammiru artinya mengembangkan. Mengembangkan atau menginvestasikan. Ajrahu gajinya. Hatta kathurat minhul amwalu sampai harta menjadi banyak. Faja'ani ba'da hinin, lalu dia datang kepadaku ba'da setelah hinin suatu masa. Hin sama dengan waktun. Ba'da hinin. Faqala ya Abdallah, lalu dia mengatakan kepadaku ya Abdallah, ya, addi ilayya ajri. Addi ilayya ajri, tunaikan. Adda yuaddi ta'diyatan. Addi, tunaikan, ilayya kepadaku, ajri gajiku, upahku. Upahku yang dulu mana? Sini dong. Fakultu, lalu aku mengatakan kepadanya, kullu ma tara min ajrik. Ini semua harta ini, itu semua milikmu. Itu semua adalah gajimu. Kaget kan? Coba kalau kamu jadi karyawan itu, sebulan kamu digaji misalnya 3 juta. Terus kamu pergi, nggak diambil 3 juta itu. Anggap kamu kerja sama Buya. Lalu uang 3 juta itu Buya beliin kambing 2 ekor, 1 jantan, 1 betina. 10 tahun kamu menghilang. Kemudian dari 2 ekor kambing ini Buya titipkan kepada orang kampung, dibikinkan kandang dan sebagainya, terus berkembang biak sampai sekampung isinya kambing semua. Nah, apa yang terjadi? Kata majikan itu, saya dalam hal ini, kullu ma tara min ajrik. Kullu ma tara, semua yang kamu lihat, min ajrik, itu berasal dari gajimu. Minal ibil, ada onta, wal bakari, ada sapi, wal ghanami, ada kambing, war raqiqi, bahkan ada budak. Bisa dibelikan budak, beli sapi, beli onta, beli kambing. Mungkin kalau ada ayam, beli ayam juga. Seandainya ada belut di sana, di negeri padang pasir ada belut juga misalnya, beli belut misalnya. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi. Ya Abdullah, ente jangan menghina saya, jangan ngenyek, bahasa Jawanya. Suojo ngenyek yo. Ngenyek. Kamu menghina saya. Maksudnya apa? Lah kan dulu gajiku cuma 300.000. Masa ya ini sapi, kambing, onta segala macam, selembah ini milik saya semua. Kan merasa dihina. Ah, ngenyek kamu, orang uang saya cuma 300.000, masa jadi kayak gini. Apa yang terjadi berikutnya? Lihat TKP. La tastahzi bi, jangan menghinaku. La tastahzi bi, jangan menghinaku, jangan mencemoohku. Ya, kata orang Tegal, ojo kaya kuwi, ojo kaya kuwi, jangan gitu dong, jangan gitu dong. Mentang-mentang saya botak digituin, jangan gitu dong, gitu misalnya. Mentang-mentang saya hitam, jangan gitu dong. Mentang-mentang saya bokek, jangan gitu dong. La tastahzi bi, jangan ngenyek. Fakultu, lalu aku jawab, la astahzi'u bika, aku tidak menghinamu, tidak mencemooh, tidak ngolok-olok, enggak. Swear, beneran ini. Fa'akhadahu kullahu, lalu majikan tersebut mengambil semuanya, dikumpulin tuh, onta-onta, kambing-kambing, sapi-sapi, embek-embek, semua dikumpulin.
Fa akhadahu kullahu. Lalu orang itu ngambil semuanya, diambil semua sama dia. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Kemudian dia giring semua dan enggak nyisakan satu ekor pun untukku. Paham ceritanya? Lalu dia berdoa. Masih cerita asal di dalam gua. Allahumma ya Allah, in kuntu, kalau memang aku dulu fa'altu dzalika, melakukan itu ibtigha'a wajhika, karenamu, ikhlas karenamu ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fihi, berikanlah solusi ya Allah atas musibah yang menimpa kami ini. Fan farajatis sakhratu, lalu terbukalah, fa kharaju yamshun, lalu mereka bertiga baru bisa keluar jalan. Kharaju yamshun, mereka keluar jalan. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, bahwa dalam rangka menyukseskan doa, maka kita perlu bertawassul. Kita perlu bertawassul dengan amal soleh kita. Titik. Bertawassul artinya membuat media atau sarana yang menjadikan doa kita cepat terkabul, titik. Maka anak-anak sekalian, misalnya pengen hafal Al-Quran, rajin sodakoh. Setelah sodakoh kemudian berdoa, ya Allah, jika sodakoh ini ikhlas karenamu ya Allah, bikin saya mudah menghafal ya Allah. Aku ini bebel banget ya Allah, bebel banget nih, sampai dibahlul-bahlulin anak ya Allah. Anak curhat nih sama, ya, nggak ada tempat curhat kecuali Engkau ya Allah. Aku ini pengen curhat. Kalau kedengaran teman-teman saya bakal diketawain ya Allah. Ngapalin sorob susah, ngapalin nahwu apalagi, ngapalin hadis, ngapalin Quran hilang-hilang mulu ya Allah. Sodakoh dulu tuh di kotak infak, plek 100.000 sepekan, nggak jajan-jajan. Atau hari Senin, Kamis, puasa, ya Allah, hari ini aku sudah puasa ya Allah, karenamu ya Allah. Jika memang benar ikhlas karenamu aku puasa nih. Tadi malam juga tahajud ya Allah. Ya Allah, ane ini udah tahajud, udah puasa, udah sodakoh ya Allah, ya udah baca Quran, apa segala macam dah. Pokoknya ane udah macam-macam dah ya Allah. Kalau memang ini semua ikhlas karenamu ya Allah, bikin otak saya ini nggak bebel ya Allah. Bikin otak saya ini encer, ngapal gampang, memahami pelajaran gampang ya Allah. Curhat sama Allah, curhat sama Allah, jangan cengeng. Bahasa Inggris, aduh susah. Nahwu, aduh susah. Apalagi, aduh suruh hafalan lagi, susah bener ya Allah. Nggak ada gunanya nangis, nggak ada gunanya merajuk. Ya, otak kita ini mau beku, bau encer, itu datangnya dari Allah. Yakin Allah Maha mendengar curahan hati kita. Kalau curhat sebaiknya jangan kepada manusia. Manusia itu kalau lagi baik, ya lagi baik. Tapi kalau lagi nggak baik, ngomongin kita. Iya tuh dulu suka nangis-nangis tuh, nggak bisa ngapal katanya. Kemen.
digunjingin kita. Jadi jangan suka gampang-gampang dikit-dikit curhat sama orang. Curhatnya sama Allah aja. Jam 3 malam suruh bangun, bangun. Jam 4 malam sudah harus di masjid, di masjid. Tahajud, nangis-nangis, sudah nangis di hadapan Allah. Ya. Nah, faidah yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain adalah amal soleh yang sangat dicintai Allah dan bisa menjadi wasilah dalam berdoa, dan bisa menjadi wasilah dalam berdoa. Yang kedua, yang ketiga, poin ketiga, meninggalkan dosa berbalik menjadi pahala besar. Meninggalkan dosa berbalik menjadi pahala besar, sehingga bisa menjadi wasilah dalam berdoa. Sehingga bisa menjadi wasilah dalam berdoa. Yang terakhir, infak sodakoh dan kedermawanan kita. Infak, sodakoh dan kedermawanan kita bisa menjadi wasilah dalam berdoa. Inilah akhir daripada kajian kita dari bab yang pertama, yaitu al-ikhlas wa ihdarin niyah. Selanjutnya insyaallah untuk malam berikutnya kita istirahat dulu dari kitab Riyadhus Shalihin. Nanti pekan depan kita mulai lagi dengan Riyadhus Shalihin. Besok malam adalah Rabu malam Kamis. Insyaallah kita tetap ngaji, tetapi kajiannya kita alihkan ke kitab tajwid Matan Tuhfatil Atfal, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.